tipologi manusia, masyarakat, bahkan sebuah bangsa yang namanya Bani Israel, juga bicara dengan orang-orang yang beriman yang pada saat itu sudah mulai hidup di kota Madinah dengan berdampingan bersama mereka orang-orang Yahudi juga Nasrani pada saat itu. Tentu pergaulan itu akan sangat banyak sekali menghasilkan berbagai macam persoalan-persoalan sosial. Tapi di sini, di antara bangsa-bangsa yang ada waktu itu, di antara masyarakat yang membentuk kota Madinah waktu itu, sekali lagi bukan hanya Muslim, non-Muslim juga cukup banyak. Allah memberikan pilihan kepada siapapun, terutama orang-orang yang beriman, memilih pilihan atau mengambil pilihan ampunan Allah atau tetap berada pada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Pagi ini kembali kita menikmati sejumlah kenikmatan anugerah Allah Azza wa Jalla yang paling berhak untuk selanjutnya kita bersyukur hanya kepadanya. Karena tidak ada satupun kenikmatan yang kita dapatkan kecuali seluruhnya karena kehendaknya, karena anugerahnya. Bahkan yang diberikan oleh siapapun di sekitar kita seluruhnya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma ya Allah, tidak ada sedikit pun atau tidak ada satu pun kenikmatan ma asbaha bi min ni'matin, di pagi hari ini saya mendapatkan sebuah kenikmatan, au bi ahadin min khalqika, atau salah satu di antara makhlukmu, ciptaanmu ya Allah, faminka wahdaka, maka sesungguhnya dari engkaulah semata itu seluruhnya. Falakal hamdu wa lakal syukur, maka hanya untukmu lah segala puji dan syukur. Hamba-hamba Allah, sekali lagi, tidak ada satupun kenikmatan kecuali dari sisinya. Ungkapan ini atau doa seperti ini atau zikir ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan kenikmatan terbesar berikutnya. Diutusnya seorang Rasul dengan membawa risalah Allah Azza wa Jalla, pesan-pesan Allah untuk kehidupan kita begitu luar biasa. Seperti di pagi ini kita mendapatkan Rasulullah SAW mengatakan atau menyatakan, siapa saja yang membaca kalimat yang tadi atau zikir tadi, cukuplah dianggap sebagai orang yang bersyukur di hari itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah Azza wa Jal melalui Rasulnya memberikan sejumlah penghargaan dalam kehidupan manusia ini. Salah satu di antara zikrullah kita, terutama yang bersumber dan berasal dari Quran, yang kemudian dikenal dengan istilah wirdul Quran, wirid Quran, di pagi hari ini maupun sore hari adalah akhir atau 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا fansurna 'alal qaumil kafirin.
Sadaqallahul azim. 3 ayat yang luar biasa mengakhiri surah Al-Baqarah, surah terpanjang di dalam Al-Quranul Karim, dan surah yang mendampingi sebuah masyarakat baru, yaitu masyarakat Nabi Muhammad SAW yang baru saja dilahirkan, dibentuk, dibangun dan dikembangkan sepanjang kurang lebih 10 tahun lamanya. Saudara-saudara sekalian, ayat ini menutup, mengikat sekaligus bahkan menjadi puncak perjalanan keimanan seseorang. Orang-orang yang bertakwa yang dinyatakan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah itu dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima ursila ilayka wa ma ursila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Adalah orang-orang yang beriman dan menunjukkan keimanannya itu dengan salat, terutama salat yang 5 waktu, serta memiliki tingkat kepedulian terhadap kondisi masyarakatnya dengan apa? Dengan berinfak fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang sangat meyakini kitabullah, sebuah pedoman tentang hidup dan kehidupan manusia, bahkan alam semesta, bagaimana kita berinteraksi sampai pada tingkat kita membangun budaya dan peradaban hidup yang baik dan benar, sembari kita bersama-sama mencoba untuk memproteksi diri kita, bahkan mungkin sampai pada tingkat peradaban yang destruktif, sebagaimana dipaparkan di dalam surah Al-Baqarah dengan kisah atau kasus satu bangsa bernama Bani Israel. Saudara-saudara sekalian, ayat ini sekali lagi kemudian mengingatkan seluruh perjalanan itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh yang ada, apa saja yang ada di bumi ini dan juga yang di langit seluruhnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di langit kita menemukan sejumlah bintang, planet atau galaksi-galaksi yang bermiliar jumlahnya dalam satu galaksi, dan jumlah galaksi juga tidak jauh berbeda dengan jumlah bintang yang ada dalam satu galaksi. Kita tidak membayangkan kebesaran itu seluruhnya. Itu seluruhnya hanya Allah yang berani mengklaim, yang menyatakan Dia adalah yang maha memilikinya, sebab Dia punya bukti. Dia telah membuktikan kepada kita tentang siapa yang berhak menciptakan alam semesta, maka Dia yang berhak kemudian dipuji, syukur, bahkan disembah, dipatuhi seluruh kehidupannya. Logis bukan? Bagaimana Muslim menjadi seorang yang berfikir dan berfikir logis, rasional, tatanan kehidupan yang besar seperti itu baru dari sisi astronomi. Misalkan kita bicara tentang miliaran galaksi, yang dalam satu galaksi miliaran bintang dan seterusnya. Pertanyaannya, siapa itu yang menciptakan, yang merancang, yang kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, bukankah itu benda-benda mati? Galaksi, bintang, apalagi planet, benda-benda mati kok bisa terapung, bisa bergerak? Siapakah yang mengangkatnya? Siapakah yang menggerakkannya? Dan siapakah yang memeliharanya? Bahkan siapa yang menjaga pergerakannya hari ini? Apa yang ada di sekitar kita benda-benda mati, tidak mungkin dia tertata begitu saja tanpa ada yang menata. Hamba-hamba Allah, sekali lagi Allah menyatakan hanya milik Allah lah seluruh apa yang, segala sesuatu apapun yang di langit dan di bumi. Tentu kata ma oleh sebagian para ulama, atau hampir sepakat para ulama juga menyatakan bisa masuk pada sesuatu yang berakal, ya, bukan hanya untuk galibnya atau biasanya ma digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, tetapi yang berakal pun bisa masuk dalam kata ma di situ. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Allahu akbar. Di sini Allah menyatakan, jika kamu sekalian memperlihatkan atau menyembunyikan apapun yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan sedikit pun, di tengah-tengah Allah menguasai seluruh alam semesta, kemudian merawatnya yang
betapa dahsyat dan besarnya matahari kita yang sekarang baru terbit misalkan di pagi hari ini, jika dibandingkan dengan bumi, kemudian dibandingkan dengan manusia yang ada di atas bumi ini. Betapa kecilnya, betapa hina, betapa tidak berharganya. Bukan hanya sekedar butiran debu, debu terlalu besar. Mungkin hanya nukleus, semacam inti dari suatu unsur dalam sebuah kimia misalkan. Ya, inti dari sebuah sel nukleus. Kalau kita bicara manusia mungkin sebesar itu, barangkali itu pun masih terlalu besar. Tapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui semuanya. Yuhasibkum billah. Allah akan memperhitungkan, menghitung, menghisab segala sesuatu yang terjadi dalam diri manusia. Ain tubdu ma fi anfusikum. Bahkan jika kau perlihatkan apa yang ada dalam diri kita dalam bentuk kata-kata, perbuatan, gerak, kita perlihatkan dalam bentuk gerak yang disebut dengan body language misalkan, bahasa tubuh kita. Au tukhfuhu kata Allah, atau kalian sembunyikan. Mau di relung mana kita sembunyikan? Di relung hati, di relung pikiran kita yang paling dalam kita sembunyikan. Jelas manusia, bahkan mungkin malaikat pun tidak akan pernah mengetahuinya. Tapi yuhasibkum bihillah, Allah tetap akan menghitung seluruhnya. Semoga Allah menghisab kita dengan hisaban yang paling ringan. Bahkan kita berharap agar Allah menganugerahkan kepada kita apapun rezeki yang tidak akan dihisab kelak bighairi hisab, sebagaimana yang juga dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, terutama kepada orang-orang yang bersabar, memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Allah akan anugerahkan kepadanya rezeki, yaitu kehidupan tanpa hisaban nantinya insyaallah. Fayaghfiru liman yasha. Subhanallah, di situ korelasi yang luar biasa, hubungan. Pasti yang dikerjakan itu ada kesalahan, terutama yang disembunyikan. Yang disembunyikan itu pasti ada nilai kesalahannya, disimpan, takut diketahui oleh siapapun. Maka Allah memberikan apa? Kesempatan kepada manusia, sekaligus anugerah. Fayaghfiru, maka Allah mengampuni siapapun yang dia kehendaki. Terutama tentu saja yang benar-benar bertobat dari kesalahannya, dari kekeliruannya. Jadi kalau kita lihat kalimat fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dan dia juga bisa menyiksa siapapun yang dia kehendaki. Dan Allah Maha berkuasa dan mampu atas segala sesuatu. Ayat ketiga dari belakang, berarti ini 284. Hampir menutup dengan sebuah sebuah harapan yang begitu besar, karena ada pintu ampunan untuk siapapun yang mau melakukan perbaikan. Dan ini setelah bercerita panjang mengenai tipologi manusia, masyarakat, bahkan sebuah bangsa yang namanya Bani Israel. Juga bicara dengan orang-orang yang beriman, yang pada saat itu sudah mulai hidup di kota Madinah dengan berdampingan bersama mereka orang-orang Yahudi juga Nasrani pada saat itu. Tentu pergaulan itu akan sangat banyak sekali menghasilkan berbagai macam persoalan-persoalan sosial. Tapi di sini, di antara bangsa-bangsa yang ada waktu itu, di antara masyarakat yang membentuk kota Madinah waktu itu, sekali lagi bukan hanya Muslim, non-Muslim juga cukup banyak. Allah memberikan pilihan kepada siapapun, terutama orang-orang yang beriman, memilih pilihan atau mengambil pilihan ampunan Allah, atau tetap berada pada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. La ikraha fid din, tetap berlaku di situ. Tidak ada paksaan dalam konteks beragama di sini. Tapi siapa yang memilih ampunan, tentu dia akan mendapatkan anugerah, terutama jannatullah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian mengejar, mengambil keputusan, memilih ampunan Allah, dan juga pada akhirnya
kita akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, atau masuk dalam kategori lebih suka mendapatkan penderitaan, maka Allah juga siap untuk memberikan siksa terhadapnya. Semoga Allah melindungi kita. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Amanar Rasul di sini berkorelasi, berhubungan dengan semua pilihan-pilihan tadi, maka orang-orang yang terbaik, yang menginginkan sebuah perbaikan dan reformasi bagi kehidupan manusia, akan memilih untuk tetap menjadi orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, atau untuk menjadi orang beriman. Begitu halnya orang-orang yang beriman, amanar rasulu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Amanar rasul, Rasul beriman, ya, wal mu'minuna, dan juga orang-orang yang beriman. Kepada apa? Terutama kepada kitabullah. Sekali lagi, kitabullah dalam konteks ini merupakan muara yang menjadi persoalan, yang kemudian dengan kitabullah ini orang sekali-kali kadang-kadang ada yang merasa saya lebih tahu tentang dunia, saya punya pengalaman tentang dunia, ngapain saya membutuhkan kitabullah? Itu bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, standar untuk mengukur kehidupan kita baik atau buruk, kemudian sukses atau tidak sukses, juga dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita punya manual pada saat saya menggunakan sebuah alat semacam laptop, apakah saya sudah benar menggunakan alat itu ataukah tidak, lihat manualnya sudah pas atau belum. Boleh jadi kita sudah menggunakannya bagus tapi belum optimal. Boleh jadi kita sudah menggunakannya tapi rawan dan riskan dengan berbagai macam virus. Boleh jadi itu terjadi. Begitu halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita menginstall pemikiran, pemahaman, atau petunjuk siapapun dalam kehidupan kita, boleh jadi kita sudah mulai melakukannya dengan benar, tapi banyak yang tersia-siakan, bahkan mungkin masih beresiko cukup tinggi dalam konteks ini. Nah, saudara-saudara sekalian, di sinilah kitabullah memberikan pedoman kepada kita sebagai manual, sebagai pedoman cara menggunakan kehidupan itu sendiri, cara kita kemudian mendapatkan kehidupan yang jauh lebih optimal, lebih baik, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi pilihan kembali kepada manusia itu sendiri, mau memilih kitabullah atau memilih selain panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seluruhnya tentu saja harus dipertanggungjawabkan. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kenikmatan apapun yang pernah Allah berikan pada kita, terutama kenikmatan akal fikiran kita yang sehat, yang tumbuh berkembang, digunakan untuk apa? Begitupun dengan akal yang ada dalam hati nurani kita, digunakan untuk meyakini apa? Atau apakah kita tetap meyakini sesuatu yang tabu dalam hidup ini, meyakini sesuatu yang tidak berhak kita yakini, apalagi itu sebagai sesuatu atau seseorang yang begitu dijaya seperti ketuhanan atau Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Keimanan kepada kitabullah sekali lagi menjadi standar yang mengukur, bahkan sekaligus membagi kelompok manusia yang beriman atau tidak beriman. Bahkan 3 kelompok pertama kali disebutkan di dalam kitabullah dari ayat 2 atau ayat 1 sampai ayat 30, memisahkan atau membagi manusia muttaqin, orang-orang yang bertakwa, kafirun, orang-orang yang kafir, dan juga orang-orang yang munafik. Sekalipun tidak Allah sebutkan kata munafiknya secara langsung, tapi dengan karakteristik yang diceritakan tidak kurang dari 13 ayat bicara di awal surah Al-Baqarah tentang karakteristik mereka. Siapapun sudah bisa menebak dalam pengalaman kehidupan mereka atau kehidupan kita bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang munafiqun atau orang-orang yang ambivalent, hipokrit, dan sebagainya. Semoga Allah melindungi kita dari satupun sifat dan karakteristik mereka. Begitu halnya dengan orang-orang beriman, tetap menjatuhkan pilihannya dalam keimanannya kepada Allah
dan juga kepada kitabullah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Lihat, ditegaskan masing-masing beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, juga kepada para malaikat Allah Azza wa Jalla, meyakini betul keberadaan kita seluruhnya dalam manajemen dan pengelolaan yang Allah berikan kewenangannya kepada para malaikat yang mengatur tadi yang di dasar logika kita. Kalau benda ini mati, ya seperti meja ini, kemudian kok ada di sini, pasti dong ada yang membawa, kemudian ada yang selanjutnya tempat ini, ada yang menggotongnya ketika bergeser, kemudian kok terus, pasti ada yang merawatnya, membersihkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana dengan alam semesta ini yang begitu besar dahsyat kalau tidak ada yang merawatnya? Para malaikat adalah mereka yang mendapatkan tugas dari Allah Azza wa Jalla untuk merawat alam semesta secara total, secara keseluruhan, termasuk diri kita. Bahkan pada saat kita sedang persiapan tidur pun, atau sedang tidur pun, ada malaikat yang khusus menjaga diri kita, menjaga kuping kita dari masuknya sebuah benda atau satu ekor binatang yang bisa membahayakan, masuknya ke telinga kita dalam posisi kita sedang tertidur lelap seperti orang yang mati. Bahkan dalam bahasa doa, kita dimatikan oleh Allah sejenak. Hamba-hamba Allah, pada saat kita merasakan seperti itu atau kondisi seperti itu, pertanyaannya, dalam ketidakberdayaan seperti itu, siapa yang merawat diri kita? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan sekaligus menegaskan para malaikat yang tidak pernah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah sedikit pun maksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Allahu Akbar. Itu karakteristik malaikat yang paling utama. Saudara-saudara sekalian, di sini sekali lagi keimanan kepada para malaikat, termasuk adanya Raqibun Atid yang saat ini sedang menjaga, memantau, mengikuti, mengevaluasi, mencatat diri kita. Setiap kata, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi Raqibun Atid. Tidak ada satupun huruf yang terucap dari kata saya ini, apalagi sebuah kata maupun kalimat, illa ladaihi, kecuali di sisi orang yang sedang mengucapkan kalimat itu, Raqibun Atid. Ada Raqib dan Atid, malaikat yang mencatat kebaikan dan malaikat yang mencatat segala bentuk keburukan. Dipisahkan oleh Allah Azza wa Jal data kebaikan seseorang dan data keburukan seseorang. Sampai seorang ulama saat dia sakit, kemudian dia mengatakan Allah, agak sedikit mengeluh, dan terdengar oleh sahabat yang menjenguknya, diingatkan oleh salah satu firman Allah ini, tidaklah satu ungkapan, satu ucapan lidah ini menyebut sesuatu atau mengungkapkan kata sesuatu seperti mengeluh, kecuali baginya atau di sisinya ada dua malaikat, yaitu Raqibun Atid. Begitu diingatkan, sang ulama ini terdiam karena takut ungkapannya ini adalah ungkapan yang dicatat sebagai bagian dari keburukan, karena dia seakan-akan tidak ridha dengan keputusan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Padahal tentu saja hal yang wajar, dan Allah juga mengizinkan kepada kita pada saat kita misalkan mengeluhkan sesuatu karena sakit, selama hati kita tetap aman dan nyaman dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, bagaimana ayat ini kemudian dijadikan sebagai salah satu di antara ayat yang kita jadikan wirid di pagi hari. Wa malaikatihi wa kutubihi, sekali lagi, dan seluruh kitab, bukan hanya kitabullah yang diturunkan pada kita hari ini, misalkan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu Al-Qur'anul Karim, wa rusulihi, dan juga seluruh rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini kepada seluruh umat manusia, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir.
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasul la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Allahu akbar. Bagaimana keimanan orang-orang beriman ini tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah mencabik, mencerai-beraikan keimanannya kepada seseorang dan tidak kepada seseorang rasul yang lain. Tidak. Seluruhnya diyakini dan diimani, baik kitabullah, malaikatullah, begitu halnya dengan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini satu jawaban sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang yang beriman terkait dengan orang-orang yang begitu berjasa kepada kita. Jangan ada satu kemudian menolak yang lainnya, selama itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersumber dari Allah Azza wa Jalla, perintahnya, bahkan penugasan dan lain sebagainya. La nufarriqu baina ahadin min rasul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahu akbar. Dan orang-orang beriman serta rasul tadi pun mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, karena seluruh nabi membawa perintah selama perintah itu belum ada semacam nasakh atau penghapusan dari Allah Azza wa Jalla dan tetap berlaku, seperti syariat yang pernah diberikan atau ditetapkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, misalkan tentang sunat, ya, sunat bagi seorang bayi laki-laki. Ketika itu tetap berlangsung, maka di zaman Nabi Muhammad SAW seperti kita ini juga tetap berlaku dan berlangsung menjadi sebuah kewajiban. Bagaimana seseorang laki-laki harus disunat misalkan, kita tetap melanjutkan ketaatan itu, termasuk ketaatan mengikuti millata Ibrahim, ajaran Ibrahim yang tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Puncak daripada pengalaman iman seseorang ada pada dua kata ini. Yang pertama, yaitu bagaimana dia ketika yakin pada Allah, maka dia pun mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan juga siap menjalankan setiap perintah dan titah yang disampaikan oleh Allah yang sudah didengarnya dengan baik-baik. Itu dalam bentuk kepatuhan yang total kepada Allah Azza wa Jalla. Satu catatan penting, kepatuhan adalah inti dari seluruh perjalanan hidup manusia. Puncak dari keilmuan seseorang, puncak dari keimanan seseorang, puncak kepribadian seseorang itu ada pada kepatuhan. Kepatuhan yang melandasi dan menjiwai. Tanpa kepatuhan maka tidak ada yang namanya at-taqwa atau amal soleh apapun. Bisa kita melakukan sholat seperti orang lain, tapi kalau bukan dasar kepatuhan kepada Allah, itu namanya munafik. Hanya sekedar ingin dilihat oleh sekelompok ada orang yang ada di sekitar kita. Tidak. Sami'na wa ata'na adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sekali lagi yang menjiwai, melatar belakangi, bahkan tidak ada artinya seseorang melakukan perbuatan yang bisa masuk dalam kategori ibadah yang diperintahkan Allah pada ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, manakala tidak dijiwai, dilandasi dengan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Sami'na wa ata'na. Satu kata terakhir, gufronaka. Kenapa diakhiri dengan kalimat gufronaka? Ketika para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, setelah mereka mendapatkan syariah yang begitu banyak hari ini, mereka diatur ini itu dan lain sebagainya, yang tadinya tidak ada saum di bulan Ramadan sudah ada saum, salat 5 waktu dan lain sebagainya, bahkan jihad fi sabilillah dan seterusnya juga mereka sudah dapatkan. Banyak kemudian di antara mereka yang merasa keberatan, akhirnya datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, syariat ini sudah banyak sekali,
Kira-kira ada keinginan di antara mereka untuk mendapatkan keringanan, padahal seluruh syariat dan aturan ini adalah mengatur tatanan kehidupan manusia kita dari bangun tidur sampai mau tidur, diatur oleh Allah supaya jauh lebih baik dan lebih tertib, punya nilai yang sangat fundamental, yaitu ibadah, di antara yang paling utama itu, dan yang lain-lainnya yaitu keberkahan. Namun mereka merasakan itu, tetapi pada saat datang kepada Nabi Muhammad SAW, oleh Nabi diperintahkan untuk mengatakan, qulu, katakanlah oleh kalian, sami'na wa ata'na ghufranaka. Maka mereka pun akhirnya dengan sangat penuh keridhaan, kerelaan, keikhlasan dan ketulusan pulang dengan mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka, dan diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini. Ditutup dengan kata-kata ampunan karena sangat bisa dipastikan cara mendengar kita masih banyak yang salah, masih banyak yang keliru, apalagi pada saat kita mentaati apa yang didengar dari Allah. Banyak yang keliru, banyak salah, banyak melakukan dosa dan lain sebagainya. Bahkan saat kita sedang sholat saja, selesai sholat yang merupakan penghapus dosa dan kesalahan tetap saja oleh Allah dan Rasulnya diperintahkan untuk beristighfar. Dicontohkan langsung oleh Nabi SAW. Nabi yang sudah dijamin tidak melakukan kesalahan dan dosa, mencontohkan pada kita selesai sholat untuk beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan setelah amal perbuatan beliau begitu luar biasa dahsyatnya, memberikan kemenangan kepada manusia, bersumber dari Allah Azza wa Jal, Nabi tidak boleh sedikit pun merasa bahwa itu adalah jasa pribadinya. Ketika Futuh Mekah, ditaklukkannya kota Mekah, maka diturunkannya oleh Allah Azza wa Jalla perjalanan yang sangat panjang selama kurang lebih 20 tahun Nabi SAW berdakwah sampai kepada terjadinya Futuh Mekah di tahun ke-10 Hijriah. Apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu diperintahkan kepadanya. Padahal begitu dahsyat perjuangan beliau, pengorbanannya, meninggalkan sebuah negeri, handai tolan tempat kelahiran, keluarga dan lain sebagainya, paman, saudara-saudara, ditinggalkan ke Madinah Munawwarah. Perjuangan siang malam yang tidak pernah berhenti. Itu pun diingatkan oleh Allah, jangan pernah hai Muhammad SAW kau mengklaim atau merasa bahwa ini adalah jasamu. Semua karena Allah yang telah memberikan anugerah itu. Kamu bisa bergerak, berucap, mempengaruhi orang, bahkan sampai pada tingkat orang-orang beriman kepadamu, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Muhammad, bukan karena kehebatanmu, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun perintahkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk dalam agama ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi hanya diperkenankan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah. Mungkin ada suudzon pada Allah, kenapa saya enggak dapat jatah ini dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguh Allah adalah yang maha mengampuni dan menerima taubat. Saudara-saudara sekalian, itu yang kemudian sekali lagi melandasi mereka pulang dengan terus mengucapkan dan diabadikan dalam setiap pagi dan sore minimal, atau setiap kali kita membaca ayat ini, bahkan sehari-hari kita hendaklah menjadi wirid untuk kita dan mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami taat, dan ampunanmu ya Allah, hanya kepada Engkau tempat kembali. Hamba-hamba Allah, itulah kenapa setiap pagi kita diingatkan dengan wirid ini, membaca ayat ini salah satu. Kenapa demikian? Kita siap mentaati,
mendengar dan taat. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena dasarnya adalah Allah tidak pernah membuat perintah, titah, order terhadap kita, apalagi membebani diri kita dengan perintah atau larangan. Satu jiwa sekecil apapun di antara kita, selemah apapun jiwa itu di antara kita, illa wus'aha, kecuali dalam batas kemampuannya, dia pasti bisa menjalankan. Persoalannya antara bisa dan tidak bisa. Bukan persoalan ini sesuatu yang sudah didesain oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan yang Allah sudah tetapkan, bahwa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah menghendaki untuk kamu sekalian kesulitan, tetapi yang Allah kehendaki adalah kemudahan untuk kamu sekalian. Bahkan dengan syariat ini segalanya menjadi mudah. Kamu akan tenang makan minum sebab sudah dijamin dengan aturan bahwa ini sudah halal, tidak ada problematika dan tidak ada persoalan. Bahkan baik, nutrisinya dijamin oleh Allah Azza wa Jal dengan thayyiban, dengan kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Illa wus'aha, namun demikian laha makasabat wa 'alaiha maktasab. Untuk jiwa itulah apa yang dia usahakan. Ketika dia berkasab, mencari pencaharian dengan cara-cara telah didasarkan kepada mendengar dan ketaatan kepada Allah, terutama dalam tatanan aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alaiha maktasabat, dan atas jiwa itu pula untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan jiwa ini saat menolak perintah Allah, saat tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya, maka dia harus bertanggung jawab. Wa 'alaiha maktasabat. Namun tetap kemudian Allah memberikan solusi. Rabbana wahai Rabbku, Rabbana wahai Rabb kami ya Allah, la tu'akhidna, janganlah kau menyiksa kami. In nasina au akhtana, setiap peristiwa mungkin ada yang dilakukan karena faktor kita lalai dan lupa. Jika kami lalai atau lupa, au akhtana, atau kami bersalah ya Allah, melakukan kesalahan karena dorongan nafsu, pemikiran, pengaruh orang di sekitar dan lain sebagainya. La tu'akhirna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabb, kalau begitu jangan pernah engkau bebani kami. La tahmil 'alaina, jangan bebani kami Allah. Jangan perintahkan kami untuk membawa sesuatu la taqata lana bi, tidak ada sedikit pun kemampuan untuk memikul beban itu ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, warhamna, sayangi kami ya Allah. Ketika kami melakukan kesalahan, jangan kau bebani kami juga dengan penderitaan yang kami tidak mampu memikulnya ya Allah. Anta maulana, engkaulah pemimpin kami, engkaulah tempat kami menyerahkan seluruh kesetiaan diri kami ya Allah, loyalitas kami. Engkaulah tempat Tuhan. Jika kami seorang pembantu, maka Engkau adalah Tuhan. Jika kami seorang hamba, maka Engkau adalah Tuhan. Bahkan Engkau satu-satunya Tuhan, tempat kami mengembalikan seluruh persoalan. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Surah ini dan ayat ini ditutup dengan permohonan agar kami tetap
selalu dalam pertolongan-Mu ya Allah, terutama terhadap segala bentuk kekufuran dan orang-orang yang tidak pernah mau tunduk dan patuh mengakui ketuhanan-Mu, apalagi syariat-Mu ya Allah, yang sudah pasti telah dibentangkan oleh Allah dari mulai ayat 283 ke belakang, atau dari ayat 40 sampai 283. Bagaimana kiprah orang-orang yang tidak pernah mengakui, ignore, menolak ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana perbuatan mereka dalam kehidupan ini yang sudah pasti itu sangat berpengaruh dalam pergaulan kami dengan mereka di muka bumi ini ya Allah. Interaksi kami yang beriman dengan kekufuran seperti apa, begitu halnya dengan orang-orang yang tidak pernah mau menerima kitab-Mu ya Allah. Cara hidup mereka tentu berbeda. Tolonglah kami mengatasi persoalan itu. Problematika sosial terdahsyat adalah terletak pada perbedaan antara iman dan kekufuran ini. Kami yang ada fanafiha keimanan tidak punya kekuatan dan kemampuan, la haula wala quwata illa billah, kecuali atas kebesaran dan kehendak-Mu ya Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah penutup majelis ini, semoga bermanfaat, mengakhiri kajian wirid ma'thurat bagian wirid Al-Quranul Karim, yang insyaAllah akan dilanjut dengan wirid-wirid yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Begitulah 3 ayat terakhir memproteksi diri kita dari permusuhan syaitan, sehingga 3 ayat terakhir pun jaminan Allah Subhanahu lalu Rasulnya agar kita tidak dipengaruhi oleh syaitan yang hanya menghendaki kekufuran dan kemaksiatan. Sekali lagi, semoga Allah mensucikan kita dan mengampuni kita, menerima doa-doa kita. Tetaplah bersama di channel ini, bersama Kang Haji Amang Syafruddin. Semoga senantiasa dalam inspirasi keberkahan dan demi keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Syafruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.